Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Bilang aja modus. Tamparan berulang kali melayang lagi di Phi Island. Kali ini terasa cukup panas dan perih, mungkin Phi Island sudah kebas saat ini. Kau harus kusiksa. Aku ingin melihat Kafan hancur karena wanitanya telah kuhancurkan. Kafan harus merasakan apa yang tuanku rasakan selama ini. Raiden mengoyak baju Aileen, merobeknya kasar hingga kuku lelaki itu mencakar kulit mulus Aileen, membuat Aileen memekik kesakitan. Sepertinya memperko. Mu adalah hal yang menarik, menikmati tubuh wanita kesayangan Kafan, hahaha. Dia pasti akan frustasi, hahaha, dia akan hancur. Raiden. Seorang laki-laki memakai jubah hitam lengkap dengan sepatu hitam dan topeng hitam masuk langsung memanggil Raiden. Mr. X. Raiden langsung memberi hormat. Aileen langsung menatap serius. Ini dia rupanya Mr. X yang katanya musuh besar Tuan Kafan. Aileen bertemu langsung, pikirnya dalam hati. Jangan terlalu kasar pada gadis itu, dia adalah alat untuk memancing Kafan masuk ke perangkap kita. Sebab Kafan tidak akan tinggal diam ketika tahu wanitanya dijadikan sandera oleh kita, hahaha. Lalu apa yang harus kita lakukan pada gadis ini, Tuan? Tanya Raiden. Biarkan aku bicara dengannya. Kau pergilah utus orangmu untuk memberitahu Kafan di mana dia bisa menemukan wanitanya. Setelah Kafan masuk perangkap, segera ringkus. Aku ingin menyiksanya dengan tanganku sendiri, titah laki-laki bertopeng itu. Baik Tuan, Raiden segera pergi bersama para anak buahnya. Tinggallah Mr. X dan Aileen di ruangan itu berdua, pintu kembali ditutup rapat. Laki-laki berjubah itu duduk tepat di depan Aileen, mata elangnya menatap Aileen tajam. Robekan baju serta luka di lengan Aileen membuat lelaki itu melirik sekilas. Senang bertemu dengan Anda, Nona Aileen, ucap lelaki berjubah itu. Anda memang sangat cantik, pantas saja Kafan memperlakukan Anda dengan manis. Tetapi jika video kalian tidak tersebar, saya akan kesulitan bagaimana caranya memancing Kafan. Dia sudah terlalu lama bersenang-senang di luaran sana, sudah cukup waktu yang ku berikan untuk dia bisa menikmati kesuksesannya. Sudah saatnya dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Anda tidak keberatan bukan jika saya menyakitinya? Mengapa Anda ingin menyakiti suamiku? Apa salah suamiku? Tanya Aileen. Cich, sepertinya lelaki berjubah itu sangat kesal dengan panggilan suamiku untuk Kafan dari bibir gadis itu. Kesalahan dia cukup besar, bahkan nyawanya pun tak cukup untuk membayarnya. Apa ini soal hutang piutang? Anda adalah seorang mafia, bukan? Pastinya ini berhubungan dengan hutang piutang, apalagi suamiku adalah seorang pembisnis yang sukses. Kalian pernah terjalin kerjasama yang akhirnya Anda merasa dirugikan, tebak Aileen. Mr. X menggebrak kursi Aileen, membuat gadis itu tersungkur jatuh, pelipisnya menghantam lantai cukup kuat hingga berdarah. Tetapi lelaki itu segera membantu Aileen kembali duduk, menatap gadis itu dengan amat tajam. Kau pikir lelakimu itu orang suci, kau pikir dia tak lebih pendosa dariku. Mr. X mendekatkan topengnya tepat di depan wajah Aileen. Dia bahkan lebih buruk dariku,
dia adalah mafia kejam yang tidak mengenal belas kasihan. Berarti Anda akan dalam bahaya, sebab Anda sudah berani mengusiknya, cibir Aileen. Dengan kau ada di sini, dia tidak akan berani melakukan tindakan apapun, dia akan datang menyerahkan nyawanya padaku. Mengapa Anda menginginkan nyawa suamiku? Hutang apa yang sudah dia lakukan pada Anda? Hutang nyawa, 3 nyawa, desis Mr. X tajam. Aileen cukup kaget mendengarnya. Apakah permasalahan mereka cukup serius? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Dia telah menghancurkan keluargaku, membuatku kehilangan keluargaku yang sangat bahagia. Dia membunuh ayah, ibu dan saudaraku. Kau tahu itu Nona, bahkan ketika aku mengetahui jika Kafan sangat mencintaimu, maka kau adalah salah satu nyawa yang harus Kafan bayar. Menyiksamu dan melenyapkanmu sama artinya dengan membunuh Kafan secara perlahan. Aileen makin tertegun. Siapa Tuan Kafan sebenarnya? Benarkah soal urusan bisnis sampai harus menghilangkan nyawa? Kau kaget Nona, kau baru tahu jika lelakimu itu menjijikan. Hahaha, kau selama ini sudah dibodohinya. Dia berakting menjadi malaikat yang hebat dan sukses di depanmu, tetapi di belakangmu. Dia adalah mafia yang kejam dan senang menindas orang yang dianggap mengusiknya. Dek, Aileen kaget. Kali ini benar-benar kaget, bukan saat lelaki berjubah itu mengatakan jika Kafan adalah seorang mafia. Tetapi Aileen kaget saat melihat mata hitam di balik topeng itu, mata yang sangat dikenalinya. Mata yang dulu begitu teduh, namun sekarang berubah bengis menakutkan, mata itu. Aileen terdiam kaku, seakan tubuhnya dialiri listrik berjuta-juta watt sampai dia tak mampu lagi bergerak. Dia beku dengan ketidakpercayaannya sendiri. Aku memang bodoh, mungkin Anda tahunya aku lugu, tetapi selama ini aku tahu siapa suamiku. Mr. X gantian yang terkesiap kaget mendengar ucapan Aileen. Seperti halnya aku tahu mata itu, aku sangat mengenalnya dengan baik. Hanya saja sekarang aku merasa menjadi orang asing yang tak dikenali mata itu, lanjut Aileen setengah menahan isak tangis. Tiba-tiba dadanya terasa sesak, sekali lagi bukan karena kaget mendengar Kafan seorang mafia, sebenarnya kaget. Dia juga tak menyangka selama ini dia berurusan dengan orang-orang mengerikan macam mereka ini. Tetapi Aileen amat sangat terkejut tatkala menyadari tatapan mata itu milik siapa. Inilah alasan mengapa Aileen memberanikan diri untuk menyusun rencana ini. Bukan dia tak tahu risiko besar yang akan dia hadapi. Masuk ke kandang macan sama artinya dengan menyetor nyawa. Tetapi Aileen harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bersama siapa Asmi, seperti apa isi hati lelaki itu. Dan Mr. X, lelaki bertopeng ini sangat menyita rasa penasaran Aileen. Mr. X langsung membuang muka, ulu hatinya terasa nyeri mendengar ucapan Aileen barusan. Dia bersusah payah mencoba menguasai dirinya sendiri. Bisakah Anda menjelaskan pada saya, Tuan? Mengapa mata ini begitu asing pada saya? Mengapa mata itu menganggap saya adalah musuh? Bukankah mata itu yang selama ini begitu teduh, mengajari saya arti kehidupan? Tolong Tuan, saya tidak mau kehilangan mata itu. Hiks. Aileen mulai mengisak tangis. Dia saat ini sudah mampu menggerakkan tubuhnya tetapi langsung menggigil dan lemas.
kenyataan yang begitu menyakitkan. Pertanyaan yang terus berputar di otaknya adalah apa yang sebenarnya terjadi. Kau mengenaliku? Tanya Mr. X gamang. Aku sangat mengenali mata itu dengan baik, Tuan. Aku bahkan masih bisa merasakan betapa pemilik mata itu mencintaiku, sahut Aileen pelan. Lalu setelah kau mengetahuinya, kau mau apa? Mau membongkarnya pada Kafan? Terlambat. Sebentar lagi lelakimu itu akan mati di tanganku, Mr. X kembali dingin. Dia bahkan benar-benar memberikan jarak tembok setinggi mungkin pada Aileen. Dia tak mau goyah dengan tangisan manja itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana pemilik mata yang ku kenal itu? Apa yang Anda lakukan padanya, Tuan? Dia hanyalah laki-laki bodoh yang terlalu naif. Dia begitu baik hingga kebahagiaannya dihancurkan oleh laki-laki kejam, anak kesayangan Tuan Mallory. Hingga memaksaku untuk hidup di dalam diri laki-laki bodoh itu, Kafan telah menghancurkan hidupku. Membuatku kehilangan keluargaku, aku akan membalasnya. Dia bahkan semua keturunannya harus aku musnahkan. Aileen masih terus menangis terisak-isak. Bang, ingat wak sandi gumah, wak selalu rindu kamu, selalu berdoa supaya kamu dek salah jalan, anyeng ngapeluk ini bang. Lelaki berjubah itu meneteskan air mata, rupanya Aileen benar-benar mengenalinya. Dari Gail Jeme di sini, ngape kaba kenal aku, ngape kaba keruan siapa aku. Tangis Aileen makin pecah. Jawaban lelaki berjubah itu benar-benar membuat Aileen yakin siapa laki-laki di balik topeng kebesarannya itu. Aku dindak bocorkan rahasia kamu, lakukan apa nak kamu lakukan bang. Anya aku nitip Asmi, ini bukan jalan Dai bang, pulangkan Asmi, biarkan Dai begawe yang benar. Mr. X memeluk Aileen erat. Tangisnya tumpah di pundak gadis itu. Gadis kecil yang selalu disayangnya, yang selalu dimanjanya. Ternyata hari ini, dia berhasil menghancurkan hatinya. Cinta Aileen begitu tulus. Sampai Aileen mengenal baik siapa dirinya di balik topengnya. Aku tetap akan menuntut balas pada Kafan. Aku harus membun. A**nya. Bisik Mr. X. Telat Tuan, kamu lupa siapa aku. Mr. X terdiam, dia masih belum mengerti maksud Aileen. Aku pacak bae amenak nolak ajakan Asmi, sandi awal aku dem curige, anya aku diam, aku ikuti bae kendak Dai. Tahu kenapa? Sebab aku nak ingin tahu apa tujuan Asmi, lukmane kesetiaan Dai nga aku, dan yang pasti, aku nak keruan siapa Mr. X musuh laki aku. Sekarang pergilah Tuan, pergilah sejauh yang Anda bisa, saya minta jagalah abangku Tuan, bawalah dia pulang ke rumah dengan selamat. Ibunya sedang menunggu kepulangannya dengan penuh rindu. Cepat pergi Tuan, Anda tidak punya banyak waktu lagi. Sebentar lagi Tuan Kafan akan datang, pinta Aileen sembari membalas pelukan Mr. X erat. Kau pikir aku adalah pecundang, aku akan menghadapinya, aku akan menumpas abis klan Kafan Mallory. Supaya tidak ada lagi klan kebesaran dan kebanggaan keluarga Mallory itu, tolak Mr. X dengan jiwa kesatrianya. Jangan konyol Tuan, Tuan akan kalah telak. Pergilah Tuan, cepat bawa anak buah Tuan pergi. Aku janji, aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Pergilah. Aileen mendorong tubuh Mr. X untuk segera meninggalkan markasnya. Aileen yakin tak lama lagi tempat ini akan dikepung.
Sebab dia sudah memasang GPS yang dihubungkan ke ponsel Alexa untuk mengetahui di mana keberadaannya. Sial, kau tebuyan Aileen, Beng, maki Mr. X kesal. Kau menggagalkan rencanaku, kau sudah merusak apa yang sudah kususun dengan baik. Supaya Anda tahu, Anda tidak hanya menghadapi Tuan Kafan yang tampan, cerdas dan hebat, tapi juga ada saya, istrinya yang jenius. Jadi cepatlah selamatkan diri Anda, saya tidak mau abang saya terluka karena keegoisan Anda, jawab Aileen. Ini belum berakhir, aku belum kalah, aku akan tetap menuntut balas pada Kafan dan seluruh anak buahnya. Baiklah, aku akan membantu Anda untuk mengatur waktu itu, aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Tuan Kafan sampai membunuh seluruh keluarga Anda? Tapi tidak sekarang Tuan, berilah waktu saya untuk berpikir. Baiklah, setelah ini berjanjilah tak akan membahas hal ini lagi, termasuk jika kita bertemu di rumah, pinta Mr. X. Aku mengerti. Lelaki berjubah itu segera pergi melesat entah kemana. Bang, aku kecewa ngakaba, hanya aku sayang kaba, ngape bang, ngape kaba, jadi look ini. Benar saja, tak selang lama lelaki berjubah itu pergi. Kafan mendobrak pintu ruang penyekapan Aileen, mata elangnya begitu bengis. Siapapun musuh di hadapannya akan langsung dia babat abis. Begitu melihat Aileen terikat di kursi dengan badan lemas, Kafan langsung berlari. Aileen, Tuan ada di sini. Kafan langsung memeluk Aileen erat. Saat ini Aileen bisa merasakan jika Kafan begitu khawatir dan peduli dengannya. It's okay, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, bisik Kafan lembut. Kafan melihat baju Aileen robek. Lengannya terluka akibat cakaran yang cukup dalam. Wajah ayunya lebam dan pelipisnya berdarah membuat Kafan makin marah. Siapa yang berani menyakitimu, akan aku patahkan lehernya sampai putus, geram Kafan. Maafkan aku Aileen, aku lalai menjagamu, sampai kamu harus terluka seperti ini. Kafan kembali memeluk Aileen. Setelah melepaskan tali pengikat tangan dan kaki Aileen, Kafan segera menggendong Aileen keluar. Karena saat ini tubuh Aileen memang benar-benar lemas. Tuan, di mana Asmi? Jangan sakiti dia Tuan, kita harus membebaskan dia, pekik Aileen panik. Dia ingat sahabatnya yang juga disekap karena membelanya. Dia adalah Tiger Dark, Aileen, dan dia yang sudah menculikmu, tolak Kafan. Dia sahabatku Tuan, dia melakukannya hanya karena patuh pada tugas dan dia juga disekap karena sudah melindungiku. Oke tenanglah, biarkan anak buahku yang mencarinya, kau tunggu di mobil. Tubuhmu sangat lemas, jangan buat aku khawatir dengan kondisimu saat ini. Aku tidak apa-apa Tuan, Anda tak perlu khawatir, Anda datang di saat yang tepat, sahut Aileen sambil tersenyum. Ao, pekik Aileen meringis kesakitan. Kenapa? Pipiku kebas dan sakit Tuan untuk tersenyum, kapal tangan Tuan Raiden boleh juga, sahut Aileen. Raiden. Romer memapah Asmi yang babak belur, sepertinya mereka baru saja menghajar bocah satu ini. Kosong Tuan, hanya tinggal cecenguk satu ini, dia orang yang sudah membawa Nona Aileen ke tempat ini. Menjebak Nona Aileen, lapor Romer. Lepaskan dia, perintah Kafan datar.
Tapi Tuan, Romer, aku mohon jangan sakiti Asmi lagi. Dia hanya menjalankan tugas sama seperti kamu, Aileen memohon. Romer tak bisa membantah lagi. Dia melepaskan Asmi begitu saja hingga membuat tubuh lemah itu ambruk ke lantai. Aileen langsung merengkuh tubuh Asmi yang lemah di peluknya erat. Nyil, gue minta maaf. Gue tahu salah gue ke lu besar. Gue bahkan tega ngejebak lu dan bawa lu ke tempat ini, ucap Asmi penuh penyesalan. Dia ngapain lu Nyil? Astaga baju lu, apa yang sudah Raiden lakuin ke lu? Asmi makin panik ketika melihat baju Aileen robek dan ada luka cakar di lengannya. Rasa bersalahnya makin mengutuk dirinya. Andai ada hal buruk yang terjadi pada Aileen maka dialah orang yang paling bersalah. Gue gak apa-apa, mereka gak ngapa-ngapain gue kok, tenang aja, jawab Aileen lirih. Dia masih merasakan kasih sayang dan ketulusan hati seorang sahabat dari Asmi. Lu kalau mau benci gue, benci aja Nyil, gue gak pantas dianggap sahabat lu. Sahabat yang udah tega bikin sahabatnya celaka. Ngomong apa sih San, dari awal gue udah tahu kalau lu mau bawa gue ke sini. Tapi gue gak nolak kan. Gue tetap mau bantuin lu, karena gue tahu kalau lu gagal lu bisa dihajar habis-habisan sama mereka. Jadi lu udah tahu, Asmi tampak bodoh saat ini, dia benar-benar linglung. Lu kenal gue kan, dan gue juga kenal lu, jadi kalau lu nyembunyiin sesuatu gue pasti tahu. Asmi menangis sesenggukan, dia merasa amat sangat bersalah dan malu di hadapan Aileen. San, dengerin gue, setelah ini gak usah lagi lu kerja kayak gini, berurusan sama mereka. Lu sayang ibu dan adik-adik lu kan, di luaran sana masih banyak kerjaan yang bener, pinta Aileen. Udah cukup lu ikut orang-orang gak jelas kayak gini, bawa pengaruh buruk buat lu, terlalu beresiko. Dan yang paling parah lu mau kalau suatu hari nanti keluarga lu jadi terancam karena pekerjaan kayak gini. Aileen mencoba menyadarkan Asmi untuk tak ikut lagi menjadi anggota klan mafia. Tapi Bang Marvin, gue harus izin Bang Marvin dulu, gue gak enak sebab abang yang bawa gue kerja di sini. Mendengar nama Marvin seketika hati Aileen terasa tersayat, andai Asmi tahu yang sebenarnya. Gue yakin Bang Asmi ngerti, lu gak usah khawatir gue bakalan bantu ngomong sama dia. Gue yakin dia bakalan ngerti, Aileen menenangkan. Pelipis lu berdarah Nyil. Gak apa-apa, lu sekarang balik ya pulang ke rumah, tapi gue gak bisa nganterin lu. Gue harus balik sama suami gue, dia udah datang nyelamatin gue. Asmi melirik Kafan, ada rasa khawatir di hatinya sekarang. Kafan dan Mr. X tak ada bedanya, Aileen tetap berada di lingkungan mafia. Lu harus hati-hati juga sama suami lu itu. Ingat kalau dia berurusan sama Mr. X tandanya dia juga sama dengan Mr. X, bisik Asmi. Gue tahu, lu tenang aja gue bisa jaga diri gue, sahut Aileen meyakinkan. Lu pulang gue cariin taksi ya. Oke, Kafan dan Aileen saling diam. Selama perjalanan pulang mereka tak ada yang berinisiatif untuk membuka obrolan biar gak kaku. Tapi masing-masing enggan memulai, sampai Kafan melirik luka lebam di pipi Aileen. Kita ke dokter, kamu harus periksa luka-lukamu itu, ujar Kafan. Tak perlu tuan, aku baik-baik aja, kita langsung pulang aja ya, cukup nanti diobati obat merah dan dikompres, tolak Aileen.
Kau yakin, cakaran Raiden tidak akan menjadi penyakit menularkan? Tanya Kafan Sok higienis. Anda pikir dia rabies? Hahaha, ejek Aileen terkekeh. Aku hanya memastikan jangan sampai kau membawa penyakit menular dari tempat kumuh itu. Setelah itu kembali hening, seakan mereka terputus obrolan dan bingung cara melanjutkannya lagi. Mereka tetap hening sampai tiba di rumah. Kafan menolak para maid ingin membantu mengobati Aileen. Kafan membawa Aileen ke kamar dan dia sendiri yang berinisiatif untuk mengobati luka Aileen. Apakah ini artinya Kafan mulai bucin? Entahlah ya. Ao, pekik Aileen ketika Kafan menempelkan air hangat di beberapa luka yang ada di pipi, pelipis dan lengan Aileen. Pelan-pelan tuan, sakit, ringis Aileen. Kau bilang tadi kau baik-baik saja bukan? Mengapa sekarang merengek? Apa kau sedang bermanja denganku? Tanya Kafan kaku. Tuan, Anda terlalu keras menekan lukaku, wajar manusiawi kalau aku kesakitan. Dipikir robot apa yang gak bisa ngerasain sakit, rungut Aileen. Ao, Tuan, bisa gak sih gak kasar banget, sakit ini, teriak Aileen kesal. Refleks Aileen menggenggam tangan Kafan erat, membuat mereka saling diam dengan pandangan lurus menatap mata satu sama lain. Ada gejolak yang berbeda di hati Kafan ketika menatap mata bening milik Aileen. Seperti sesuatu yang sulit dijelaskan tapi ini membuatnya senang. Apa ini? Tiba-tiba seperti panggilan dari alam bawah sadar Kafan mulai mendekatkan wajahnya. Lalu menautkan bibirnya tepat di cawan candu milik Aileen. Aileen hanya diam pasrah menikmati. Kafan terus menyesapnya meski tanpa sebuah tuntutan. Tuan modus. Sorry, aku sulit mengendalikan diri ketika berdekatan denganmu seperti ini, jawab Kafan jujur. Cich, bilang aja modus, bolak-balik nyium sembarangan, dikira bibir saya ini balon kali. Ah sudah, cepat kamu obati lukamu itu, aku masih banyak urusan yang harus ku selesaikan. Kafan salah tingkah, dia harus bisa menutupi grogi yang kini mengganggunya. Mungkin saat ini jantung Kafan sedang berpacu tak terkendali. Katanya mau bantuin tapi nyatanya gak ada ikhlas-ikhlasnya, cibir Aileen kesel. Aileen, kau masih belum menjelaskan kepadaku, mengapa ketika aku datang, Tiger Dark dan Mr. X tidak ada di markas kebesarannya. Bahkan satupun mereka tak ada di sana, bukankah mereka menculikmu untuk menjebakku agar datang ke tempat mereka? Tanya Kafan mengalihkan topik pembicaraan. Aileen mendengus kesal, dia masih sibuk mengompres luka-lukanya. Tuan kan tahu seharusnya Tuan tidak direncanakan untuk datang ke markas itu, tapi ke sebuah tempat yang sudah mereka rencanakan. Hanya saja istrimu ini terlalu pintar, makanya tuanku buat datang ke tempat tadi, sahut Aileen acuh. Kau adalah sandera mereka, tetapi mengapa kau ditinggal sendirian, hanya bersama lelaki bodoh itu yang juga diikat? Gak tahu tuan, mungkin dipikirnya aku pingsan waktu ditampar Tuan Raiden. Jawab Aileen ngasal, gak mungkin dia akan menceritakan yang sebenarnya. Ini aneh, apa ada sesuatu yang sudah kau lakukan? Sebagai insting seorang pimpinan sebuah klan mafia besar tentu tidak semudah itu Kafan mempercayai apa yang dilihatnya tadi. Dia merasa ada sesuatu yang sengaja dilakukan sehingga tempat itu tak ada lagi satupun manusia.
Kavan semakin mencurigai Aileen, sebab dia baru menyadari betapa cerdiknya gadis satu ini. Memangnya orang kayak saya bisa apa sih, Tuan? Kau bertemu Mr. X bukan? Cecar Kavan. Aileen mengangguk santai. Dia mengatakan sesuatu padamu. Dia bilang dia benci Tuan, dia punya dendam sama Tuan, dan hari ini dia mau nuntut balas. Ngejebak Tuan lalu Tuan dieksekusi, jawab Aileen polos. Hanya itu. Ya emang gitu Tuan, saya kan di sana dijadikan pancingan supaya Tuan masuk perangkap mereka. Karena mereka meyakini Tuan akan datang menyelamatkan saya sebagai orang yang Tuan anggap penting. Gara-gara video itu tuh, jadi asumsi mereka saya ini wanitanya Tuan. Tuan, kalau Mr. X itu mafia, terus ngapain jadi musuh Tuan, Anda mafia juga. Kavan hampir tersedak ludahnya sendiri mendengar pertanyaan Aileen yang lolos dengan santai dari bibirnya, tapi Kavan tetap bersikap tenang. Kau tahu bukan aku adalah seorang pembisnis yang sukses, bahkan selalu berhasil setiap melakukan tender atau proyek apapun. Musuhku adalah para mafia seperti Tiger Dark, klan yang kerjanya membuat rusuh para pembisnis. Ketika aku tak mau menuruti apa yang mereka mau, maka mereka akan menganggapku musuh dan ingin membunuh aku. Apa semua pembisnis akan merasakan hal itu, Tuan? Mau bisnis besar ataupun kecil, sebenarnya semua akan berurusan dengan mafia. Hanya Tiger Dark harus ditumpaskan sebab mereka sudah semakin brutal dan menyakiti banyak orang. Aileen, jangan lagi bertindak konyol, kau sama saja datang menghantarkan nyawamu. Ikuti aturanku kemanapun pergi, biarlah para bodyguard menjagamu, jangan lagi melakukan rencana sendiri tanpa seizinku, tegas Kavan. Belum janji Tuan. Aileen, kau bisa kan tak membuatku khawatir denganmu? Aileen langsung kicep, dia masih menerka ucapan Kavan barusan, takutnya kupingnya salah dengar. Tuan mengkhawatirkan aku. Hal bodoh apa yang sedang kau tanyakan? Kavan pergi dengan kesal meninggalkan Aileen yang senyum-senyum kegirangan. Cih, paling dia lagi modus biar bisa nyium-nyium gue seenaknya. Emang lu pikir gue baperan gitu? Sorry ya. Semua berjalan kembali seperti biasa. Aileen kembali bekerja di perusahaan seperti biasanya. Meskipun memang 5 bodyguardnya tetap setia mendampinginya. Lin, kamu itu sebenarnya di sini itu siapa sih? Tanya Vanya rada sinis. Kenapa? Tanya balik Aileen cuek. Lu karyawan yang kerjanya gak jelas di bagian apa, tapi lu dapat fasilitas bodyguard bahkan nyampe 5. Kalian gak pada ngeliat video yang beredar apa? Mungkin aja si Aileen ini simpanannya Tuan Kavan. Yah, semacam gundik gitu. Kalau zaman kerajaan, gak mungkin kan Tuan Kavan mau nikahin modelan kayak dia. Nona Jovanka aja ditolak. Egita nyinyir, mulutnya pedes banget kayak bon cabe level 30. Aileen terkekeh menanggapin nyinyiran mereka. Doi slow dan santai aja ngadepinnya. Kenapa sih kalian itu hobi banget ngurusin hidup orang, sahut Aileen. Lu pinter cari muka kayaknya ya, makanya Tuan Kavan ampe percaya banget sama lu. Dion ikut nimbrung, cowok mulut lemes ini seenak jidat kalau ngomong. Muka gue udah cantik, manis, imut, lucu, ngapain pakai cari muka lagi, ejek Aileen.
Kalian semua ingat kan waktu Aileen mergokin Pak Roger, terus OB yang katanya mata-mata musuh Tuan CEO. Terus kemarin soal produk, ngapain sih lu sok jadi pahlawan gitu? Tandanya gue punya loyalitas sama perusahaan, apa yang gue lakuin menguntungkan perusahaan. Makanya Tuan Kafan baik sama gue terus ngasih gue fasilitas lebih, jawab Aileen cuek. Daripada kalian hobi nyinyir, gak ngelakuin apapun, kerja ala kadar yang penting udah gugurin kewajiban. Kapan ada tambahan kerja dikit, yang sekiranya gak ada di perjanjian ngeluh, protes, gimana mau jadi karyawan kesayangan. Satu lagi ya, kayaknya jadi gundik CEO cukup berkelas loh, daripada sekedar nyinyir dan ngerendahin orang. Semua langsung kicap di speak sama Aileen, emang kelakuan orang zaman sekarang. Kapan ada rekan kerja yang bagus dapat reward bukannya termotivasi malah dinyinyirin. Hatinya terlalu jelek, berfighter tapi fighter yang hanya ingin saling menjatuhkan. Belagu banget sih lu, paling nanti kalau udah dibuang sama CEO ya nangis di pojokan sambil gigit jari. Bentak Egita marah, gak terima dikatain Aileen. Diich nyolot, kalaupun nanti gue dibuang, setidaknya sekarang gue udah menikmati apa yang lu belum pernah rasain. Paling cuman ngimpi doang, cibir Aileen gak kalah pedes kayaknya nih level 50. Oke gue cabut dulu ya mau cari muka yang lebih banyak lagi, biar kalian makin panas, bye. Jack Aileen sengaja memanas-manasi mereka sambil melambaikan tangan. Entah apa umpatan dan serapah mereka pada Aileen, gadis itu tak memperdulikannya lagi. Nona, apa kami perlu memberikan mereka penegasan, agar mereka bisa lebih sopan bicara pada Anda? Ujar Alexa yang merasa geram dengan sikap para tukang nyinyir tadi. Sebagai bodyguard Aileen tentunya mereka harus siaga pada siapa saja yang mengganggu nonanya. Tak perlu Alexa, jangan buang energimu untuk hal yang tidak penting, jawab Aileen melarang. Tapi mereka sudah kurang ajar dengan Anda Nona. Biarlah, mereka bukan kamu yang paham arti tugas dan tanggung jawab. Mereka kan taunya kerja harus sesuai dengan gaji. Kalau bisa malah kerja dikit, gaji besar, gak mau rugi. Oh ya yang lain di mana? Tanya Aileen menanyakan 4 bodyguardnya yang lain. Di luar Nona, mereka sedang berjaga-jaga di luar. Baiklah, aku mau ke ruangan Tuan Kafan, kau bisa menungguku di sini saja. Baik Nona. Aileen terdiam merenung di kamar. Di benaknya saat ini banyak pertanyaan yang masih belum menemukan jawaban. Mulai dari dia yang selalu bertanya siapa sebenarnya Tuan Kafan. Apa yang sudah Tuan Kafan lakukan sampai Mr. X menaruh dendam sebesar itu padanya? Apa yang terjadi? Apa arti semua ini? Aileen mengusap kasar wajahnya sejak pertemuannya dengan Mr. X kemarin. Hatinya semakin gusar, dia merasa harus tahu siapa Tuan Kafan sebenarnya. Tapi, jika aku mengetahui siapa Tuan Kafan sebenarnya, Anda itu di luar apa yang kupikirkan. Apa tidak membuatku kecewa? Ingat, Aileen, lu di sini hanya menjalankan sebuah tugas, menjadi istri kontraknya sampai waktu yang sudah ditentukan. Lu gak perlu ikut campur, ngepoin hidup laki-laki itu bukan urusan lu. Tugas lu adalah bagaimana menjaga nama baiknya.
memperlihatkan bahwa dia adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab pada istrinya. Bentar-bentar, tapi kan selama ini pernikahan kita itu disembunyikan, bersifat rahasia. Lalu ngapain gue berusaha berakting kalau dia laki-laki yang baik bertanggung jawab pada istri? Bukannya awal Tuan Kafan membuat perjanjian kontrak nikah hanya karena dia mau menghindari perjodohan dengan Nona Jo. Sekarang kan Tuan Mallory sudah memberi restu atas pernikahan kita, gue jadi bingung sih. Gue harus tanya Tuan Kafan nih, kalau sekiranya gak ada lagi yang perlu dilakukan, mendingan diakhiri aja kontrak pernikahan ini. Aileen bergegas keluar kamar, dia menghampiri kamar Kafan. Sepertinya kegabutan Aileen kali ini membuatnya ingin menanyakan lagi soal status nikah kontrak mereka. Permisi Tuan. Gak ada sahutan, Aileen mengetuk pintunya sekali lagi. Tuan, Anda belum tidur kan? Tumben banget jam segini udah tidur, tetep gak ada sahutan. Akhirnya Aileen memberanikan diri untuk membuka sedikit membuat celah untuk mengintip. Tapi sepertinya Kafan tak ada di kamarnya. Gak ada, apa di ruang kerjanya ya? Gumamnya pelan. Ngapain sih laki-laki satu itu siang malam pikirannya cuman kerja? Iya sih, jadi pengusaha sukses termuda. Tapi hidupnya jadi gak asyik, terlalu kaku, dingin, jutek, gak ada woles-wolesnya. Aku merasa Mr. X sempat membicarakan sesuatu pada Aileen, mungkin dia membocorkan sebuah rahasia tentang identitasku. Kau harus selidiki dan pastikan itu, suara Tuan Kafan yang sedang berbicara pada Benny dan Veronda. Mendengar namanya disebut, Aileen pasang kuping kali ini doi mau nguping pembicaraan Tuan Kafan. Aileen cukup cerdas dan jeli, kau lihat sendiri bukan, bagaimana rapinya dia menyusun rencana. Aku yakin apa yang dia lakukan sampai dia berani datang dan disekap oleh Tiger Dark pasti ada tujuan tertentu. Jika Mr. X terbongkar rahasianya, maka identitasku juga akan terbongkar, lanjut Kafan. Wait, Tuan Kafan perasaan gak pakai topeng kayak Mr. X. Tapi kenapa dia bilang identitas rahasianya terbongkar? Gumam Aileen bingung. Gue makin pinisirin apa yang Tuan Kafan lakukan sebenarnya. Jangan-jangan dia melakukan bisnis gelap alias ilegal lagi, tebaknya seenak jidat. Lalu bagaimana dengan laki-laki bernama Asmi Tuan? Apakah kami harus tetap mengawasinya? Kami takut dia akan membahayakan Nona Aileen, tanya Benny. Kalian cukup pantau apapun yang Aileen lakukan, aku yakin cepat atau lambat Aileen akan menemui laki-laki itu. Baik Tuan, kami akan laksanakan perintah Tuan dengan baik, jawab Benny dan Veronka serempak. Tuan aku boleh masukkan, Aileen main nongol di depan pintu. Kau belum tidur, kau mencariku rupanya, sahut Kafan dibuat semanis dan selembut mungkin. Anda tidak ada di kamar makanya aku mencarinya kemari, apa sedang membicarakan hal penting? Tak ada, sudah selesai. Kafan memberikan kode pada dua bodyguard itu untuk segera pergi meninggalkan ruangannya. Kami permisi Tuan. Ada apa kau mencariku? Tanya Kafan setelah Benny dan Veronka pergi. Ada hal yang ingin aku bicarakan pada Tuan. Aileen langsung duduk di kursi depan Kafan. Katakan, ini soal pernikahan kita Tuan.
Kafan langsung menatap Aileen serius dalam pikirannya saat ini. Justru membayangkan jika Aileen ingin mengajak untuk mengakhiri kontrak pernikahan mereka. Sebab dia sudah tahu siapa Kafan sebenarnya. Katakan, ucap Kafan lagi dengan nada suara yang tegas. Tuan, tujuan awal Tuan membuat kontrak nikah ini adalah agar Tuan bisa terbebas dari Nona Joe dan perjodohan yang sudah disepakati Tuan Mallory dan Tuan Leticia. Dan sekarang perjodohan itu sudah batal, Nona Joe juga sudah Anda buangkan, jadi pernikahan kontrak ini untuk apa lagi? Apa gak sebaiknya kita sudahi saja Tuan, ujar Aileen mengutarakan keinginannya. Lagi pula jika pernikahan ini untuk pencitraan diri agar Tuan terkesan suami yang memperlakukan istrinya dengan baik, atau suami penyayang istri. Bukankah pernikahan kita ini dirahasiakan, disembunyikan dari khalayak ramai, lalu apa untungnya? Sepertinya aku sudah pernah menjelaskan hal ini padamu Aileen, tapi mungkin kau lupa. Baiklah akan aku tegaskan sekali lagi, pernikahan kontrak yang kita sepakati bukan hanya sekedar menggagalkan rencana pertunanganku dengan Jovanka. Tetapi apa kau tak berpikir bagaimana reaksi Papa jika tiba-tiba pernikahan yang baru seumur jagung sudah bercerai? Apalagi jika Papa tahu bahwa pernikahan kita adalah pura-pura. Dia akan sangat marah padaku, menganggap aku mempermainkan dan membohonginya. Ini bukan hanya sekedar panjat sosial demi mencari reputasi nama baikku. Aku tak butuh pengakuan untuk semua itu. Apa Tuan biar terkesan laki-laki baik yang menikah tanpa memandang kasta? Seorang Kafan Mallory menikahi gadis kampung si Kahiyang Aileen Anatari yang jelas-jelas tidak sebanding dan selevel Anda begitu. Aku tidak membutuhkan pengakuan apapun dari orang lain. Aku bahkan tak peduli pendapat orang lain tentang diriku. Aku tidak gila terkenal, populer. Kau harus paham, jika kita mengakhiri pernikahan kita sekarang, maka sama artinya kau ingin menghancurkan kepercayaan Papa padaku. Petik 2. Papa sangat menyukaimu, apalagi Mama yang terpesona sejak pertama bertemu denganmu. Jika aku ingin menghancurkan semua ini, untuk apa sejak awal aku menawarimu kontrak nikah seperti ini? Jadi itu alasannya Tuan, karena Tuan gak mau kalau sampai Tuan Mallory kecewa pada Anda. Kalau sampai Tuan Mallory tak mau lagi percaya pada Anda, oke baiklah aku mengerti Tuan. Aku akan coba tetap sabar dan bertahan sampai kontrak kita selesai. Apa yang membuatmu tiba-tiba ingin mengakhiri kontrak kita ini? Selidik Kafan penuh kewaspadaan. Tak ada, aku hanya merasa bahwa sandiwara kita ini sudah tidak berlaku lagi. Target dan tujuan Tuan sudah tercapai, jawab Aileen. Kau pikir semudah itu, keluargaku bahkan keluarga inti mereka tahu jika aku sudah menikah. Menikahi seorang gadis pilihanku, gadis yang aku cintai sampai aku berani menentang perjodohan pilihan Papa. Lalu tiba-tiba menjalani rumah tangga sekejap langsung cerai, apa kata mereka? Mereka sudah terlalu tinggi berekspektasi tentangku, lalu tiba-tiba aku hancurkan begitu saja. Ini tidak semudah yang kamu kira, Aileen. Ini adalah sebuah hal yang rumit dan harus kita selesaikan dengan baik. Lagi pula, apa kau tidak berpikir akan mengecewakan orang tuamu juga? Mereka tentunya tidak menginginkan pernikahan anaknya gagal, bukan? Aku sudah memikirkan itu Tuan. Tuan lupa jika pada dasarnya pernikahan kita ini adalah pernikahan kontrak.
Yang jika kontrak habis maka semuanya juga akan selesai. Aku sudah mengantisipasi dan menyiapkan kemungkinan itu. Ketika aku menerima dan mau menikah dengan Tuan artinya aku sudah tahu konsekuensi yang akan aku hadapi, jawab Aileen tegas. Sedari awal dia sudah menyiapkan segala kemungkinan ketika pernikahan ini selesai. Meski Aileen tahu akan menyakiti dan mengecewakan orang tuanya, namun ini adalah konsekuensi ketika dia berani mengambil keputusan untuk bersandiwara dengan Kafan. Sandiwara dalam sebuah pernikahan. Baiklah, kita akan pikirkan bagaimana nanti ketika kita harus berpisah setelah kontrak ini selesai. Tetapi untuk saat ini biarkan semua berjalan sesuai rencana, biarkan sampai waktu kontrak itu habis. Baiklah asal Tuan tetap ingat perjanjian kita untuk tidak melakukan hal apapun yang sudah disepakati bersama. Tegas Aileen, Doi mulai protes dengan sikap Kafan yang mulai berani menciumnya. Mengapa kau ingin sekali mengakhiri pernikahan ini? Segitu inginyakah kau pergi dariku? Tanya Kafan dengan suara meradang. Suara yang hampir tidak pernah Aileen dengar dari Kafan. Karena biasanya lelaki itu akan menggunakan kata yang keras, kasar dan galak bila berbicara dengannya. Karena kita tidak saling mencintai Tuan, biarlah kita hidup bersama orang yang kita cintai nantinya. Bukan karena sebuah kontrak, jawab Aileen. Sid, perasaan apa ini yang tiba-tiba membuat dadaku sesak? Mengapa aku merasa sakit ketika Aileen mengatakan kata-kata itu? Mengapa aku marah ketika Aileen menanyakan soal kontrak pernikahan itu? Perasaan bodoh, maki Kafan dalam batin. Saat ini hatinya sedang bergejolak di luar kendalinya. Bahkan dia menampik dengan enggan perasaan yang sepertinya menuntutnya untuk mau menerimanya. Ya sudah Tuan, aku harus kembali ke kamar, maaf jika sudah mengganggu waktu Tuan. Aku hanya ingin menanyakan soal itu saja supaya tidak mengganjal di pikiranku, pamit Aileen. Belum Aileen keluar ruangannya, Kafan langsung mendekap Aileen dari belakang dengan erat. Bahkan wajahnya dia tenggelamkan di pundak Aileen. Bisakah kau tak perlu lagi menanyakan hal ini sampai kontrak kita selesai, biarkan kita menjalani pernikahan ini dengan tenang. Menjalankan sandiwara kita dengan baik, tanpa adanya beban, ucap Kafan lirih. Mengapa Tuan meminta seperti itu? Karena aku nyaman denganmu. Petik 2. Apa yang membuat Tuan bisa nyaman? Aileen malah kayak lagi menginterogasi. Aku tidak tahu, jangan tanyakan itu padaku sebab aku belum pernah merasakan sebelumnya. Ini pertama kali, aku tidak memiliki alasan apapun selain aku merasa nyaman berada di dekatmu. Jika aku minta kau jangan pergi apa itu boleh? Ya pegel Tuan pundak saya diglendotin Tuan kayak gitu. Bersambung.